Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Zaki Al-Mukarromah NPM 057, Alif Hobi Muhammad NPM 067, dan Nadia Dita NPM 079. Kami ingin mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami tentang fungsi pengorganisasian atau organizing, yang meliputi pengertian pengorganisasian, prinsip pengorganisasian, tujuan pengorganisasian, jenis-jenis organisasi, dan langkah-langkah pengorganisasian yang efektif melalui media video. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Nah, kata manajemen yang memiliki arti seni mengurus, mengajar, melaksanakan, dan mengelola menurut Nawawi pada tahun 1983. Ia mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses dalam pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Baiklah, di slide yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian pengorganisasian. Istilah pengorganisasian mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai salah satu lembaga atau kelompok fungsional. Misalnya, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, dan badan-badan pemerintahan. Yang kedua, ia merujuk kepada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan telah diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif, menurut Rifai pada tahun 2010. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya seluruh kegiatan kependidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Pengorganisasian merupakan suatu aktivitas menyusun dan membentuk segala hubungan kerja antara semua orang, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai segala tujuan yang telah ditetapkannya. Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah dalam mengorganisasi seluruh guru dan pegawai yang lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan lancar, menurut Sutisna pada tahun 1985. Di sini kami menyimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya, untuk memilih dan memilah orang-orang ataupun guru dan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh tugas orang tersebut dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, yaitu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, yang artinya organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, dalam organisasi pendidikan, sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai, antara lain memberikan pendidikan yang berkualitas dan lain-lain. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sebagai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dan menunjang efektivitas jalannya organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasannya saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya.
Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugas, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, maka dilakukan berbagai tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Yang ketujuh, prinsip rentan pengendalian, bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibagi secara rasional. Yang kedelapan, prinsip fungsional, bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, serta kerja tanggung jawab dari pekerjaannya. 9. Prinsip pemisahan, bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang ke-10, prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri dan juga adanya pengaruh di luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjelaskan fungsi dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir, yaitu prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya, diperlukan adanya kepemimpinan atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pimpinan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pengorganisasian. Ada 4 tujuan. Yang pertama, membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Diperlukan koordinasi ketika memisahkan unit kerja yang terpisah dan bukan dari jenis yang sama tetapi merupakan bagian dari suatu organisasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Dukungan pengawasan dengan menunjukkan anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Sebuah unit dapat ditempatkan di seluruh organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan kerjanya tercapai bahkan di posisi yang berbeda. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi, membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang terakhir, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Di sini saya melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi. Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Pertama, kriteria pertama berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pemimpinan terdapat 2 jenis, yaitu jenis pertama bentuk tunggal, yaitu pucuk pemimpinan berada di tangan 1 orang. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada 1 orang. Kedua, jenisnya adalah bentuk komisi. Pemimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipukul oleh dewan sebagai satu kesatuan. Kriteria kedua, berdasarkan lalu lintas kekuasaan terdapat 3 jenis, yaitu jenis pertama organisasi ini atau bentuk lurus. Kekuasaan ini mengalir dari pucuk pemimpin organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Jenis kedua, bentuk lini dan staf. Dalam organisasi ini, pucuk pemimpin dibantu oleh staf pemimpin ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pemimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Jenis ketiga, bentuk organisasi. Bentuk organisasi ini dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli bidangnya dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Kriteria ketiga berdasarkan sifat hubungan personal.
Terdapat dua jenis, yaitu organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi seperti organisasi pemerintah, organisasi yang berbadan hukum. Jenis kedua, organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi antara lain kesamaan minat atau hobi dan lain-lain. Kriteria keempat, berdasarkan tujuan terdapat dua jenis, yaitu jenis organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, organisasi sosial atau non-profit oriented. Kriteria kelima, berdasarkan kehidupan dalam masyarakat terdapat tiga jenis, yaitu organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi pertanian, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah pengorganisasian yang efektif. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Seperti yang dikatakan Abdul Yasani 1987, beliau mengatakan karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif dan efisien dan memenuhi kebutuhan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian karena telah menonton video singkat mengenai beberapa penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai fungsi atau organizing. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.